Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh ada dalam rumah Tuhan itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin, amin. Dan biarlah pada pagi hari ini kita memuliakan Tuhan, dari jemaat yang offline dan beberapa jemaat yang hadir pada pagi hari ini maupun jemaat yang online. Kami percaya, saya percaya dimanapun Anda menyembah Tuhan, di situ Allah hadir. Amin. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan. Sejenak kita fokus kepada Tuhan. Walaupun masih masa PPKM, kita hanya diberi waktu 1 jam, 1,5 jam. Tapi biarlah 1 jam, 1,5 jam ini kita manfaatkan untuk kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Untuk kita boleh meluangkan waktu kita yang terbaik untuk memuliakan Dia. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari jemaat Tuhan semangat.
biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau memuliakan terus Tuhan, memuliakan-Mu di dalam segenap hidup kami. Walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, melewati lembah air mata, tetapi tetap Tuhan kami melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Kami boleh melihat kebesaran tangan Tuhan di dalam hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, kami tidak pernah menyesali sedikit pun Tuhan kalau kami memiliki Tuhan, kalau kami adalah anak
selalu ada bersama dengan kami. Baik kami yang ada di tempat ini dalam melayani, maupun yang ada di rumah jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti di rumah secara online. Urapan Allah yang sama turun atas kami. Roh Tuhan turun atas kami, memimpin kami, memberi kami semangat, memberi kami sukacita. Untuk kami boleh melihat Engkau di tempat yang maha tinggi. Untuk kami boleh memandang Engkau di tempat yang maha tinggi. Bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. Berkat pemeliharaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami siap mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Berkati kami dan beri kami kekuatan, beri kami hikmat. Untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Pemain musik boleh disitu saja. Shalom. Shalom. Halo shalom. Halo. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini adalah ibadah perdana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan juga Mijala, termasuk Mijala yang sudah hadir. Hari ini kita percaya bahwa ini adalah awal yang baik untuk kita tetap melayani Tuhan. Dalam beberapa hari yang lalu saya bersyukur juga kalau kita tidak terasa di bulan Agustus ini adalah kita ada di dalam momen merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Itu tidak terasa ya dalam proses yang kita hadapi, tapi yang menyedihkan adalah 2 tahun ini nanti berturut-turut kita merayakan HUT kemerdekaan itu ada di tengah-tengah pandemi yang sangat mengenaskan banget gitu ya. Tetapi kemarin saya berpikir lagi bahwa ada hal yang baik di dalamnya. Ada hal yang luar biasa. Kalau kita masih boleh sampai dengan tahun 2021 di perayaan HUT yang ke-76 itu adalah hal yang luar biasa. Dan penyertaan Tuhan melimpah atas kehidupan kita, atas negara kita, atas orang-orang yang ada di seluruh bangsa ini. Karena Tuhan menyertai. Yang kedua, kemarin hari Jumat yang lalu saya mengikuti ibadah online wisudawati ponakan saya, ada ponakan saya satu yang ada di kampus di Bogor, itu dia wisuda. Dan yang menarik buat saya adalah anak ini dia punya orang tua tapi jauh ya, bapaknya dan juga nggak punya pekerjaan dan sebagainya. Mamanya sudah meninggal waktu dia masih kecil. Waktu itu harapannya dia bersama dengan saya bisa membantu dia, tapi kenyataannya saya tidak bisa membantu dia. Dalam beberapa waktu yang lalu dia putus kuliah, dia sempat berhenti beberapa bulan itu dia kerja dan dia saya bilang udahlah kamu fokus kerja. Dia bilang enggak om, saya harus balik ke kampus, saya harus masuk kuliah. Karena saya nggak pernah bayar, kami nggak pernah bayar untuk kuliah. Dia masuk kuliah lagi dengan proses yang sangat luar biasa dihadapi. Dan kaget saya ketika dia bilang om saya wisuda. Yang saya sedih adalah dan sangat bangga bahagianya adalah karena dia berjuang sendiri. Dia sangat berjuang sendiri, dia nggak peduli apapun, dia berjuang sendiri. Walaupun sakit, gitu ya. Di asrama di sana itu dia pergi berkebun di ladang, di sawah dan sebagainya, dia akan melakukan. Dan saya melihat itu, saya katakan sama dia itu adalah pemeliharaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Kamu bisa sehat, kamu bisa menghadapi proses yang sangat luar biasa. Kamu boleh melewati masa-masa yang sulit. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Dan kau bisa sampai selesai. Dan saya percaya bahwa dia menyelesaikannya dengan baik. Hari ini saya bagikan renungan firman Tuhan bagi kita adalah pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti apa pemeliharaan Tuhan? Bagaimana pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Dan apakah semua orang Kristen mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan? Pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Semua orang Kristen hal yang sama mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Tidak pernah sedikit pun kita sampai dengan detik ini
baru pemeliharaan Tuhan terjadi. Tuhan menuntun dia, membawa dia ke hal-hal yang baik, hal-hal yang dasar, hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia pasrah. Saya serahkan hidup saya sebetulnya. Saya nggak peduli lagi hidup saya ini. Saya nggak mau tahu urusan hidup saya. Yang saya tahu adalah Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Amin. Saya tahu, yang saya ketahui adalah Tuhan yang saya sembah, bukan Tuhan yang berbohong. Amin. Bukan Tuhan yang suka mengingkar janji. Ketika engkau berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar, kepada Abraham yang katakan demikian. Dan itu bukan Allah yang berbohong. Dia akan Allah yang baik bagi kita. Mari kita perhatikan. Lalu bagaimana kita mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah dengan menabur berkat Tuhan. Kita buka di dalam kitab Rasa-Rasa. Kitab Rasa-Rasa pasal 17 ayat 15. Dengan menabur berkat Tuhan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia kepada perempuan itu. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Menabur berkat ini, kalau kita menceritakan tentang bagaimana canda Sarfat dengan Elia ketika terjadi musim panas, musim kering yang mungkin semuanya tidak ada makan. Tetapi Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke canda Sarfat, untuk menumpang di sana beberapa waktu lamanya, untuk mendapat makanan di sana. Lalu sedikit kalau kita memperhatikan bahwa canda Sarfat bukanlah orang yang punya. Canda Sarfat bukanlah orang yang memiliki segala sesuatunya. Tetapi dia benar-benar menerima yang namanya Elia datang kepadanya dan dilayani dengan baik. Walaupun dalam keadaan keterbatasan, menabur bukan harus dengan banyak waktu. Menabur bukan hanya memiliki yang ada semuanya banyak baru kita bisa menabur. Bukan hanya memiliki benih yang cukup lumayan baru kita bisa menabur. Tetapi menabur berkat Tuhan dalam keadaan apapun, seberapapun kita menabur, disitulah mujizat Tuhan dinyatakan dan pemeliharaan Tuhan terjadi. Pemeliharaan Tuhan bukan kita melihat bagaimana kita menabur berkat dengan berbagai macam hal yang banyak yang kita miliki. Kadang-kadang banyak orang Kristen akhir-akhir ini, dia baru melihat kiri kanan ketika dia memiliki segala sesuatu yang penuh dan cukup. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan bahwa apapun yang kita miliki, seberapapun yang kita miliki, ketika kita menabur, percayalah pemeliharaan Tuhan terjadi. Amin. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu melindungi kita. Dia memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah berbohong bagi kita. Banyak orang Kristen yang malas, bahkan mulai meragukan Tuhan, mulai memikirkan hal-hal yang lain, baru dia bisa membagi berkat ketika dia hidup dalam kecukupan. Tetapi bagaimana dengan canda Sarfat yang tidak memiliki apa-apa? Kalau kita membaca dalam ceritanya, apa yang harus dia miliki? Cuma tepung yang sekegam dan seminyak yang ada di guli-guli, dan itu ketika dia masak itu ada habis katanya. Tetapi ketika dia menabur berkat, dia tak peduli. Dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elia. Dia melakukan apa yang disampaikan oleh Elia di dalam hidupnya. Dia akan enggak bersungguh-sungguh, dia tetap semangat. Poin yang kedua yang kita perhatikan adalah bagaimana kita dapat mendapatkan pemeliharaan Tuhan atau mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang kedua adalah dengan melakukan kehendak Allah. Canda Sarfat sangat melakukan kehendak Allah. Yang Allah kehendaki adalah ketika kita memiliki hati yang saling mengasihi, kita saling mencintai satu dengan yang lain, kita saling menolong satu dengan yang lain. Ini yang Dia mau dalam hidup kita. Di dalam, perhatikan di ayat 12 sampai dengan 15, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun
Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi bagaimana kalau secara manusia Elia tega sekali dengan datang menumpang makan di tempat orang janda yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi janda Sarfat mau melakukan yang terbaik. Janda Sarfat melayani ini dengan baik. Janda Sarfat melakukan kehendak Tuhan di mana dia harus menolong seseorang. Apalagi yang namanya hamba Tuhan. Apalagi yang namanya abdi Allah yaitu Elia yang selalu melakukan mujizat demi mujizat dan melakukan firman Allah yang tidak akan takut. Dia tidak pernah khawatir. Walaupun habis tidak apa-apa, dia akan melakukan. Kalau kita ingin menelan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita melakukan kehendak Tuhan, kasihilah musuhmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita adalah kita saling tolong menolong. Yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita adalah melakukan yang terbaik untuk orang lain. Bagaimana kau berkata aku mengasihi Allah, tetapi kau membenci saudaraku? Bagaimana kau berkata aku ada hubungan baik dengan Allah, tetapi orang lain kau tidak memiliki hubungan yang baik? Dan ada orang yang datang kepadamu meminta tolong dan kau berkata maaf. Kalau kita mau mengalami pemeliharaan Tuhan, kita pasrahkan hidup kita sama Tuhan sebetulnya, dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah kita bisa bertindak ketika hidup kita ada di dalam kecukupan. Amin. Kita terlambat. Jangan pernah berkata aku bisa menolong orang lain ketika aku memiliki segala sesuatunya dulu, baru saya melakukan kehendak Tuhan. Itu kamu terlambat. Kalau kamu mau mengalami pemeliharaan Tuhan hari ini, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Mengasihi orang lain, kamu mengasihi siapapun, dan kamu lakukan dengan hati yang tulus, dengan sukarela. Kalau kita memperhatikan di dalam Korintus, sudah dalam siapa kecangkan ini? Barang siapa yang memberi dengan hati yang penuh yang sukarela, dan dia akan diberi berkat. Amin. Kita harus memberi dengan sukarela. Jangan pernah memandang seberapa pun yang kita miliki, tetapi kita harus menolong orang lain. Poin yang terakhir, biar cepat karena waktu kita juga memang mepet. Poin yang ketiga adalah dengan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Kamu mau, Bapak Ibu mau mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan, layani Tuhan. Layani pekerjaan Tuhan. Jangan memilih aku Tuhan bagaimana ini? Aduh bagaimana saya tidak punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Kamu melayani itu seperti apa yang Bapak Ibu harapkan? Khotbah seperti saya, itu sangat luar biasa. Tetapi melayani bukan dalam hal harus menjadi pengkhotbah seperti pendeta-pendeta lain. Bukan melayani seperti WL yang sangat luar biasa. Bukan hanya melayani sebagai singers yang luar biasa, pemain musik yang luar biasa. Jangan sampai melayani Elia dengan baik. Amin. Melayaninya dia kasih tumpangan, dia kasih makan, dia kasih minum tanpa memperhitungkan seberapa yang dia berikan dan tanpa memperhitungkan kira-kira besok kami masih ada makanan atau tidak. Melayani bukan harus menjadi pendeta. Yes. Melayani bukan harus jadi pemain musik yang handal. Tapi kalau bisa, kenapa tidak? Itu lebih baik. Tetapi seorang janda Sarfat di sini, perhatikan ayat 17 sampai dengan 20. Sesudah itu, anak dan perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sekeras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kalau kita memperhatikan baca seterusnya, dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Ada Elia di sana. Kira-kira anaknya sembuh anaknya. Anaknya sehat kembali, pulih kembali. Ayat 18. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah salah masukmu datang kemari ya api Allah, sehingga engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan aku menyebabkan anakku mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar
kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, Allah telah melimpahkan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anak. Sangat luar biasa. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan seorang janda Sarfat. Karena yang pertama dia menanggung berkah. Hanya dengan roti yang sedikit, sepotong roti dia akan berikan kepada Elia. Dan mungkin segelas air minum kali kalau berbahasa Indonesia sekarang. Dan yang kedua dia melakukan kehendak Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan. Dia memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan. Akan terjadi apa yang dikatakan oleh Nabi Elia kepadanya. Dia tidak pernah ragu itu. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Apakah kita masih ragu tentang firman Tuhan? Firman Tuhan sudah berkata tiap hari kepada kita, hampir tiap hari ya. Kita nonton YouTube, kita buka Facebook, pasti firman Tuhan yang keluar. Saya nggak tahu Bapak Ibu, saya sendiri saya alami sekarang. Saya buka YouTube pasti firman Tuhan yang keluar, khotbah yang keluar. Saya buka Facebook pasti firman Tuhan yang keluar. Semua media sosial saat ini adalah diisi oleh firman-firman Tuhan. Tetapi keputusannya bagaimana dengan kita merespon firman Tuhan? Apakah kita masih ragu? Apakah kita masih memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini dan berkata nanti dulu? Tetapi seorang janda Sarfat ketika Elia berkata Tuhan akan menyertai kamu, Tuhan akan mencukupi semuanya kebutuhan. Janda Sarfat mengalami pemeliharaan Tuhan selama musim kering itu terjadi, dia tidak pernah kekurangan. Amin. Minyak dan tepung di dalam buli-bulinya tidak pernah habis. Pemeliharaan Tuhan terjadi. Kuncinya adalah kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Yaitu kita menabur benih. Apa yang kita miliki? Apa yang kita punya? Kita harus tahu. Dan yang kedua, melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara? Kau berdoa, datang sama Tuhan sungguh-sungguh. Tanya sama Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya saat ini? Apakah saya mau melayani di gereja? Apakah saya mau melangkahkan kaki saya untuk penginjilan? Atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, melayani Tuhan. Kunci utama adalah kita harus melayani Tuhan. Bapak Ibu, melayani Tuhan bukanlah satu beban. Amin. Melayani Tuhan bukan jadi beban, tetapi bagaimana hati kita, panggilan kita, respon kita untuk kita ingin mengalami yang namanya berkat Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kau terjun dalam melayani Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu terjadi atasmu. Haleluya. Hari ini saya bagikan bagi kita, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau bisa lakukan hari-hari di situasi-situasi kondisi seperti ini sedang terjadi? Pada yang membutuhkan Bapak Ibu, apakah materi yang bisa berikan? Puji Tuhan. Tetapi paling tidak motivasi, dorongan, semangat kau berikan, mungkin itu lebih baik. Saya tidak pernah diam di pasar lagi. Tiap hari itu pasti keluar keliling kemana. Ya, kadang nongkrong di pertigaan deretan jalan kemudian saya nongkrong di situ ketemu dengan tukang-tukang ojek. Kadang ketemu di tukang-tukang ojek di deretannya Pak Aris. Saya nongkrong dengan mereka. Dan saya selalu berkata bahwa ini akan berakhir. Amin. Mereka selalu berkata, oh tidak berakhir ini dunia ini. Saya bilang enggak. Semua itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Percaya saja deh. Kalau Tuhan menyertai kita sampai dengan hari ini, berarti sampai kapanpun, sampai waktunya kita akan tiba meninggalkan dunia ini, Tuhan akan menyertai kita. Baru mereka bilang, oh amin, oh amin, oh. Jangan pernah tahu. Lakukan yang terbaik. Tabur sesuatu yang baik. Nasihat demi nasihat, semangat. Minimal saat ini orang banyak membutuhkan semangat dari saudara. Amin. Jadi kalau saudara yang takut,
saudara yang kendor, bagaimana saudara bisa membagikan semangat? Tapi yang saat ini kita memiliki adalah kita harus memiliki semangat dulu untuk tetap memberi semangat kepada orang lain, melakukan yang terbaik. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Kita semua diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dengan hormat. Saya minta kesediaan Pak Luhut untuk membawakan perjamuan kudus ini. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus bukanlah rutinitas, bukanlah hanya sebagai simbolitas di dalam setiap agama, dalam setiap gereja, dalam setiap ibadah awal bulan atau minggu kedua. Tetapi Bapak Ibu harus mengingat bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana darahnya tercurah, tangannya terpaku, kakinya terpaku, darahnya, kepalanya bermahkotakan duri, mahkota duri. Darahnya tercurah bagi kita, tubuhnya tercabik-cabik bagi kita. Bagaimana kita memaknai dalam hidup kita? Bagaimana kita mengartikannya di dalam setiap kehidupan hari lepas hari sampai dengan hari ini kalau kita ada? Sekali lagi, bukanlah sebagai simbolitas, bukanlah sebagai tradisi gereja perjamuan kudus, tetapi satu peringatan, satu hal untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus. 2000 tahun yang lalu Dia akan bagi kita. Dia menggantikan kita yang harusnya kita yang dihukum, yang harusnya kita yang dicabut. Tapi Dia menggantikan kita. Dia mengambil alih semuanya. Karena kita berharga di mata-Nya. Dia mau kita bebas. Dia mau kita lepas dari segala penderitaan. Dia mau kita sembuh dari segala sakit penyakit. Haleluya. Bapa di surga berkati anggur dan roti yang ada saat ini. Di setiap kami masing-masing, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kami terima perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan, kau materaikan dengan darah, sebagai kami boleh mengingat akan pengorbanan di kayu salib. Di dalam nama Yesus kami siap menerima. Persiapkan roti dan
donatur yang sudah Bapak Ibu terima. Bagi yang ada di rumah, haleluya. Angkat roti di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kanan kita melambangkan tubuh Kristus, yang tercabik-cabik bagi kita, yang harusnya kita yang dicambuk, yang harusnya kita yang dihukum. Tapi karena kasih Yesus, Dia rela tubuhnya tersobek-sobek untuk kita, untuk menggantikan kita, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, supaya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Makanlah roti ini dengan ucapan syukur dan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Angkat cawan di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang ada di tangan kanan kita adalah lambang darah Yesus Kristus yang mengalir dari kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa kita, perbuatan kita, dan memberi kita jaminan keselamatan. Di dalam darah Yesus ada kuasa dan mujizat Tuhan. Lewat darah Yesus yang sakit disembuhkan, lewat darah Yesus yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dihapuskan dan diberi pengharapan yang baru, diberi kelegaan bagi mereka. Minumlah anggur ini dengan iman percayamu di dalam Yesus, bahwa kau mengalami mujizat Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat kematian-Mu dan lewat kebangkitan kami diselamatkan, kami diubahkan, kami dipulihkan, kami diciptakan menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Kami berdoa hari ini, hamba berdoa dari tempat ini seluruh jemaat yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat
Dalam menghadapi pandemi, menghadapi situasi saat ini, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan urapan Allah tercurah atas kami. Roh Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan. Biarlah Shalom turun atas bangsa kami. Selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Lawanlah bangsa kami oleh kuasa-Mu ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan memperingati hari kemerdekaan bangsa Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kami boleh melihat keajaiban Tuhan terjadi. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan terjadi. Kami boleh melihat lawatan Tuhan terjadi di bangsa Indonesia yang kami cintai. Biarlah Roh-Mu tercurah atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintahan yang sedang berusaha keras, tim relawan, semua yang terlibat saat ini dalam situasi sulit ini. Pandemi COVID-19, perekonomian yang lemah, kami percaya ada Tuhan menolong mereka. Roh Tuhan bersama dengan mereka, melindungi mereka, menyertai mereka, dan memberi hikmat-Mu bagi mereka. Sehingga mereka boleh mengatasinya dan boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, kami percayakan hidup kami seluruh keluarga besar gereja Sidang Jemaat Allah di Siang Gereja. Baik kami pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Roh Tuhan bersama dengan kami. Roh Tuhan melindungi kami, memberi kami semangat sukacita untuk kami menjalani hari-hari kami. Dan Kau menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami memulai hari ini. Kami melayani di tempat ini di rumah. Dan kami percaya Roh-Mu bersama dengan kami. Roh-Mu mengurapi kami. Terima kasih atas perjamuan kudus. Terima kasih atas firman. Kiranya Kau terus bekerja, Kau terus berkarya dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Baik. Ya, terima kasih Bapak dalam firman Tuhan buat kita semua. Kita akan saya akan membacakan pengumuman kita pada minggu-minggu ini. Puji Tuhan. Selepas ibadah raya pada pagi hari ini akan ada ibadah sekolah minggu. Saya mengharapkan orang tua, mami papi, om tante tolong dibantu anak-anak kita untuk mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Nanti akan ada link yang di-share di dalam grup. Yang kemudian jam 9:30 anak-anak akan beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu. Dan untuk selamat kepada anak-anak sekolah minggu yang kemarin sudah ikut lomba dan sudah menang begitu. Pagi ini Miss Ana akan datang ke rumah masing-masing untuk membagikan pialanya. Baik ya. Dan kemudian hari Rabu, setiap Rabu akan ada ibadah Zoom, ibadah tengah minggu, biar kita ya ada ibadah tengah minggu setiap Rabu pukul 7:30 nanti linknya akan di-share dan yang melayani akan diinformasikan di grup pelayanan. Baik, hari Kamis pagi akan tetap ada doa pagi 4:30 pagi. Mari Bapak Ibu kami mengundang semua jemaat Tuhan untuk ikut berdoa bersama-sama dengan kami pukul 4:30 pagi. Selama setengah jam kita beribadah bersama, kita berdoa pagi dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hari Sabtu akan ada latihan dimulai anak-anak sekolah minggu yang sudah ikut latihan musik. Kita akan mulai lagi di latihan offline jam 3 sore
Setelah itu dilanjut dengan latihan ibadah untuk pelayanan hari Minggu, dan kemudian ada doa pekerja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Toto. Selamat ulang tahun Pak Kebetulan ada Toto. di gereja pada pagi hari ini. Selamat ulang tahun Pak Toto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus selalu menyertai di dalam kehidupan keluarga. Puji Tuhan. Dan kita mau menutup. Ya, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, jika ingin memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa melalui via transfer ataupun bisa infokan kepada Mijala, sehingga Mijala bisa datang untuk mengambil persembahan Bapak Ibu sekalian, persembahan maupun persepuluhannya. Terima kasih. Itu saja, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Karen. Ada Ulang Carol. tahunnya Karen, ulang tahunnya Carol Karen ulang ada tahun ya? Iya, hari ini. Oh, hari ini Carol ulang tahun. Selamat ulang tahun, Carol. Mana dia tadi? Happy birthday, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Dede Caroline semakin bertumbuh di dalam pertumbuhan yang maksimal dan tumbuh menjadi anak yang mencintai Tuhan Yesus. Nah, Caroline mau tiup lilin ya kata Bapak Gembala. Ayo puji Tuhan. Setelah ini kan ada bilang Ya. kita berdoa dulu aja. Oke. Oke, baik. Ya. Oh. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menuju pada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih atas waktu yang singkat yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami pelayan-pelayan-Mu, kami boleh melayani-Mu di rumah. Sekali lagi dalam segala keterbatasan situasi kondisi saat ini, kami persembahkan apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kerjakan untuk melayani-Mu hari ini. Dan selebihnya ada kuasa Tuhan menyertai. Selebihnya ada mujizat Tuhan terjadi. Ada lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada. Juga di setiap kami, hari-hari kami yang melayani-Mu hari ini, ada urapan Allah tercurah atas kami. Semua kami yang ada di tempat ini diurapi oleh Allah, diberkati oleh Allah. Ketika kami pulang dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera daripada Allah, dan Roh Tuhan akan terus memimpin kami. Kami serahkan seluruh kegiatan seminggu ke depan ke dalam tangan, kegiatan demi kegiatan fellowship yang ada. Juga hari-hari kami sepanjang seminggu ini dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan menolong kami. Tuhan menyertai kami, keluar masuk kami. Kau selalu bersama dengan kami, Kau menjaga kami. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan pulanglah, berjalan dalam pemeliharaan Tuhan hari ini. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Oleh karena itu pulang, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih.